Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini. Kita dapat berjumpa lagi dalam rangka pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah dalam kondisi sehat walafiat, diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu kembali. Kata intinya kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah SWT dari berbagai macam virus, dari berbagai macam penyakit, serta Allah angkat virus corona ini dan kita kembali hidup normal agar kita bisa bersekolah kembali. Anak-anak yang berbahagia, selanjutnya selawat serta salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah kita sebagai umatnya akan mendapat syafaat beliau di yaumil akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak yang berbahagia, apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allah Akbar. Tetap semangat kita dalam menuntut ilmu, pantang menyerah dalam kondisi apapun, dimanapun. Kita tetap menggunakan semua potensi kita untuk belajar, menuntut ilmu pengetahuan. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Anak yang berbahagia, sebelum kita memulai pelajaran kali ini, mari kita awali dengan doa sebelum belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih. Semoga dengan pembacaan doa sebelum belajar tadi, belajar kita dilancarkan, dimudahkan, dan diberikan manfaat oleh Allah SWT. Pertemuan pertama kita kali ini adalah pelajaran belajar Al-Quran Surat Al-Falaq. Tujuan pembelajaran kita adalah membaca Quran Surah Al-Falaq dengan tartil. Tartil itu baik dan benar sesuai dengan pembacaannya atau tajwid. Kita lanjut. Perhatikan dan amati gambar di layar kalian. Ada 3 gambar. Siapa yang bisa menceritakan maksud dari gambar ini? Ya, anak-anak pintar semua, soleh-soleh semua. Ini adalah gambar proses belajar mengajar Bapak guru dan Ibu guru sedang mengajarkan Quran Surah Al-Falaq di sekolah dalam kelas. Ini dalam kondisi sebelum corona ya. Mudah-mudahan kita akan kembali seperti ini, kembali bersekolah di sekolah dengan baik. Perhatikan anak-anak yang Bapak sayangi, membaca Al-Quran harus kita mulai dari diri kita dan keluarga kita. Sebagai seorang Islam yang beriman, tentu Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, yang harus kita baca, kita pahami, dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tahu bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, sebagai pedoman hidup kita dalam mencapai kebahagiaan hidup
di dunia maupun di akhirat. Mempelajari Al-Quran hukumnya wajib dengan niat yang ikhlas, lurus, semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak yang berbahagia, mengingat pentingnya membaca Al-Quran, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu," yang artinya sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang disabdakan oleh Nabi kita ini. Kita menjadi orang-orang yang terbaik, yang senantiasa mempelajari Al-Quran, baik membacanya, memahaminya, mentadaburinya, dan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Mari kita sama-sama simak bacaan cara membaca Quran Surah Al-Falaq yang Bapak akan contohkan. Diawali dengan membaca ta'awuz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Silakan anak-anak praktekkan bagaimana cara membaca Al-Quran Surah Falaq di rumah kalian masing-masing. Selanjutnya anak-anak, kita mengenal hukum bacaan atau tajwid Quran Surah Al-Falaq. Ulangi bacaan Surah Al-Falaq tersebut sesuai harokat, tanda baca, fathah, kasrah, dhammah, dan lain sebagainya serta makhrajnya. Cara melafalkan hurufnya, alif, batasanya. Perhatikan surat Al-Falaq ayat 3. Kita lihat ayat 3 terdapat huruf shin dan sin. Harus dibedakan cara membacanya. Dengarkan. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Bacanya ini sin besar, ini sin kecil. Sya, sa. Dan juga ayat keempat, shin besar dan tha. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Itu cara bacanya ya. Kita lihat selain harokat dan makhraj yang benar, juga kita harus sesuai dengan tajwidnya, pembacaan. Berikut ini beberapa hukum tajwid, nun mati dan tanwin yang ada dalam surat Al-Falaq. Ada hukum bacaan ikhfa dan izhar. Lafalnya min syarri.
Nun mati ketemu huruf sya. Pembacaannya ikhfa, dibaca sama-sama antara jelas dan dengung. Min syarri. Ya. Yang kedua, gosikin idza waqab. Sikin idza waqab kasratan win atau dengan huruf alif. Dibaca, pembacaannya izhar, dibaca jelas dan pendek tanpa dengung. Ghasikin idza waqab. Ini sama, dibaca izhar. Hasidin idza hasad. Selain ikhfa izhar ada juga qalqalah. Ini qalqalah. Salah satu huruf qalqalah dal yang berada di akhir ayat dibaca sukun. Contohnya hasidin idza hasad. Dipantulkan, agak ditahan ya. Itu pembacanya qalqalah kubro. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahami walaupun sedikit-sedikit mempelajari pembacaan sambil kita berlatih dan mempelajari, insya Allah kalian bisa paham. Anak-anak yang berbahagia, selanjutnya kita akan mengenal asbabun nuzul surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq ini merupakan surat yang ke-113 dari 114. Surat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad untuk umatnya. Terdiri dari 5 ayat, turun di kota Mekah. Bersamaan dengan turunnya dengan surat An-Nas. Dikatakan oleh Al-Baihaqi dalam Dalailin Nubuwah, kedua surat ini dinamakan Al-Mawizatain atau Al-Muwazzitain ya. Surat ini merupakan surat Makkiyah, turun sebelum hijrah atau turunnya di kota Mekah. Apa arti asbabun nuzul? Asbabun nuzul adalah sebab-sebab turunnya Al-Quran, baik turunnya ayat maupun turun surat. Namun tidak semua ayat atau surat memiliki asbabun nuzul. Perhatikan asbabun nuzul surat Al-Falaq ini. Pada suatu waktu Rasulullah SAW menderita sakit yang sangat parah. Allah SWT mengutus 2 malaikat untuk menjenguk beliau. Salah satu malaikat duduk di sebelah kepala dan yang satunya duduk di bagian kaki. Lalu 2 malaikat itu terlibat dalam dialog. Apa yang kamu lihat terhadap diri Rasulullah? Tanya malaikat yang berada di bagian kaki. Beliau kena sihir, jawab yang di bagian kepala. Apa sihir itu? Sihir itu adalah guna-guna. Siapa gerangan yang menyihirnya? Labid bin Al-Asam, seorang Yahudi. Sihirnya berupa ijuk gulungan yang diletakkan di sumur sebelah sana pada keluarga si Anu di bawah batu besar. Maka timbalah air sumur dan angkatlah batu besar itu. Kemudian ambil dan bakarlah ijuk tersebut. Rasulullah SAW perhatikan dialog tamunya. Pada keesokan harinya beliau memerintahkan Ammar bin Yasir dan teman-teman untuk mendatangi sumur yang dikatakan oleh malaikat. Ketika sampai di sumur, terlihat airnya sangat merah bagai darah. Maka air itu pun ditimba dan batu besar diangkat. Gulungan ijuk dikeluarkan kemudian dibakar. Ketika diamati dalam gulungan ijuk tersebut terdapat 11 buhul.
pada seutas tali. Buhul itu ikatan ya. Maka terbukalah apa yang dikatakan malaikat yang berpura-pura menjadi tamu dan menjenguk Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar membaca 2 surat tersebut. Setiap satu ayat dibaca. Terlepaslah buhul atau tali ikatan pada gulung ijuk yang digunakan untuk menyihir beliau. Maka begitu beliau selesai membaca, badan pun sehat kembali seperti sedia kala. Setelah sebab turunnya surah Al-Falaq ini, kesimpulannya bahwa Rasulullah terkena sihir orang Yahudi yang ingin mencelakakan beliau. Allah turunkan surah Al-Falaq untuk menyembuhkan beliau dari guna-guna atau dari sihir. Ini bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, mohon perlindungan kepada Allah dari sihir-sihir orang yang jahat terhadap kita. Setiap hari sebelum tidur kita baca surat Al-Falaq ditambah Al-Ikhlas dan An-Nas. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah SWT. Anak-anak yang berbahagia, sebelum kita akhiri ada tugas mandiri yang harus kalian kerjakan. Tugasnya adalah kalian merekam bacaan surat Al-Falaq melalui video lalu kirim melalui Classroom yang sudah dibuat oleh Bapak. Terima kasih. Mudah-mudahan kalian lancar dan dapat mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Semoga kalian lancar dalam membaca surah Al-Falaq dan dapat mempraktekkan minimal dalam sholat, umumnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Terlebih-lebih tadi surah Al-Falaq ini sebagai surat perlindungan. Nanti kita bahas perlindungan apa saja yang kita peroleh, yang akan kita peroleh setelah kita membaca surah Al-Falaq ini. Demikianlah pembelajaran kita. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Lebih dan kurangnya Bapak mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.